harus bisa terima konsekuensi, aku bakal menyandang status baru juga. Aku akan belajar hidup sendiri lagi karena kalau kita terbiasa kan terbiasa kemana-mana bareng, apa di support, sharing bareng gitu kan, terus kita harus terima bahwa kita harus ngurus hidup kita sendiri. Itu memang sesuatu yang memang gak mudah. Ini buat orang-orang ya tinggal cari asisten, cari pembantu dan segala macam, tapi tidak sampai segitu aja, karena gimana caranya kita untuk nata hati kita aja dulu, itu ngebenerin itu dulu aja, itu butuh proses banget. Balik lagi ke kepercayaan, balik lagi ke niat sih, sebenarnya niat aku pengen hidup lebih baik kan. Kalau aku tambah hancur, aku sempet juga di dalam masa-masa down, masa-masa gak tentu arah, bahkan aku sempet bilang aku sampai pengen mengundurkan diri dari dunia entertain, saking terpuruknya pada saat itu gitu kan. Tapi ya itu tadi, aku balik lagi ke niat aku awal, aku pengen minta cerai karena aku pengen hidup lebih baik. Tapi udah move on belum sih? Kalau dibilang move on dari mulai perceraian kemarin tuh, masuk sidangnya kan Desember ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu udah hampir 6 bulan lebih aku menjalani masa sidang cerai, dan ternyata sealot itu. Dan jujur itu kemarin waktu Februari itu sempat ada intikat dia, dimana mantan suami aku ingin balik lagi, ingin rujuk lagi sama aku. Dia minta sama orang tua aku di bulan Februari, tapi setelah aku kasih kesempatan sampai akhirnya bulan Mei keluar akte cerai, dia tidak menunjukkan apa yang dia janjikan kepada orang tua saya. Itu sih, walaupun jujur untuk menerima dia kembali itu butuh keyakinan yang lebih lagi dari sebelumnya aku minta talak gitu kan. Tapi orang tuaku, teman-teman aku kayak bilang, ayolah Net, balik lagi aja sama dia, atau kamu juga sama yang lain belum tentu dapat kebahagiaan yang lebih, terus kamu juga pengen punya anak kan cepet-cepet. Nah itu sih atas dasar itu aja sih aku berpikir bahwa oh iya ya, aku kan orangnya nggak suka ribet ya, udahlah mungkin dia akan berubah gitu. Masih ada setitik kesempatan harapan dari aku loh untuk dia gitu, tapi ternyata dia tidak memanfaatkan itu dengan baik. Dan jujur akhirnya aku kecewa lagi, dan akhirnya aku mundur. Dan sekarang aku udah nerima akte cerai itu kayak bener-bener ini adalah jalan terbaik yang Allah suguhkan buat aku. Oke, Kak Janet, katanya udah ada sosok laki-laki yang mendampingi hati Kak Janet. Gimana nih? Wah, jadi dari mulai Januari, Februari, Maret, April, jadi 3 bulan aku terpuruk. Aku sampai pengen out dari dunia entertain, saking segitu aku hopelessnya. Tiba-tiba tiap malam ketika berdoa sama Allah, yang terbesit muka orang tua aku, muka mereka yang udah tua gitu, kayak aku ini tumpuan mereka, aku ini harapan mereka gitu. Kalau aku hancur, aku nggak kerja, siapa lagi gitu. Jadi dari situ tuh aku muncul, wah nggak bisa kayak gini nih, aku bener-bener harus bangkit, aku harus benerin lagi. Sedangkan aku jujur aja, aku nggak cerita sama temen aku, sahabat aku, apalagi keluarga ya tentang kesedihan. Jadi bener-bener aku nge-keep sendiri nih, off-air kemana-mana, aku nge-keep perasaan itu sendiri. Nah tapi pada akhirnya di Januari kemarin tuh ketika aku bangkit mulai, orang tua aku bilang, Neng, Mama tahu kok walaupun kamu seperti tidak ada masalah, kayak berbahagia, tapi hati kamu butuh seseorang, kamu butuh support, kamu butuh pendamping gitu. Ayolah buka hati untuk orang lain. Sampai akhirnya aku memberi kesempatan itu untuk siapapun. Aku juga sempat cerita kan, itu adalah salah satu upaya aku untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan akhirnya ya dari Januari, Februari, Maret, Februari itu aku masih bimbang karena mantan suami ingin balik lagi kan, masih bimbang, masih pengen cari yang terbaik. Aku istiqoroh terus dari mulai Maret, April, Mei, sampai akhirnya keluar itu surat akte cerainya. Dan ternyata ini jawabannya, aku harus mundur dari dia dan aku coba untuk melangkah dengan yang baru. Tapi udah ada nih sosok yang baru itu. Kayaknya teman-teman, mungkin umur aku juga udah banyak ya, alhamdulillah. Aku pengen cepet-cepet punya anak gitu kan, ngerasain jadi ibu tuh kayak gimana, jadi istri yang baik. Aku gak tau ya niatnya setiap cowok yang dekat sama aku
aku tegasin ke mereka, aku nggak mau main-main lagi, aku nggak mau pacaran, tapi aku bener-bener nyari sosok calon suami gitu loh, pendamping. Jadi mereka udah aku aware kayak gitu, bahwa aku sekarang bukan cari pacar lagi, aku cari calon pendamping. Jadi kalau pengen yang main-main mah, aduh udah nggak masuk hitungan loh. Udah ada yang mengungkapkan perasaan hati yang oke, aku mau ngelamar kamu, aku mau nikahin kamu. Udah ada kah? Jujur ini perasaan aku lagi campur aduk banget ya. Satu, aku baru dapat akte cerai yang aku pikir itu akan selesai ya, tidak akan ada permasalahan lagi. Aku nggak nuntut sedikit pun loh kepada mantan suami, walaupun aku nggak dapat apapun, aku nggak nuntut itu sama sekali. Tapi ternyata aku dapat kasus baru, dia menuntut aku untuk bunuh diri di tanggal 28 ini. Ketika aku lagi mencoba move on, ketika aku belajar ikhlas, tiba-tiba ada kasus baru yang dia kasih ke aku gitu kan, kayak ini campur aduk nih perasaan aku. Tapi untungnya ada seseorang, sosok ini yang gak nguatin aku, support aku, jangan takut kehilangan materi yang ini hanya Allah titipkan sama kita. Ya sosok dia ini yang bisa sekarang bikin aku kuat. Bersyukur juga sama Allah, siapapun dia ya, ternyata Allah ngasih kekuatan itu benar-benar dari orang gitu ya, maksudnya kan dari Allah bisa lewat siapapun, dan Allah ngehadirin dia untuk mencoba nguatin aku dalam keadaan seperti ini. Siapa sih kak? Boleh Baik disebutin? gak sih kak sama mantan? Boleh dong disebutin kak. Inisial deh. Siapa orangnya? Dari kalangan artis juga kah? Atau pengusaha? Atau Yang pasti bukan di kalangan entertain sih, karena aku kenal sama dia juga karena sesuatu yang baik. Aku ingin berusaha move on dari semua kegelisahan hidup aku, terus tiba-tiba aku pengen mundur pada saat itu dari dunia entertain, dan aku harus ngelirik dunia baru gitu kan, dunia bisnis baru gitu. Akhirnya aku kenal sama dia dari situ. Ternyata dia punya niat yang baik. Soal Seorang harta gono pengusaha. ini sempet tanya gak sih kak sama mantan? Maksudnya ini kenapa tiba-tiba bisa ada harta gono ini atau gimana gitu? Tepatnya kenapa? Sumpah aku nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Karena sama sekali aku nggak nuntut apapun dari dia. Intinya gitu, aku udah ikhlas aja. Aku harus bercerai, aku harus menyandang status baru, begitupun aku harus siap sendiri. Itu aja menurut aku udah sesuatu yang worth it banget yang aku pertaruhkan gitu dalam hidup aku gitu. Aku udah ikhlas gitu, tapi nggak nyangka aja dia bisa nuntut itu ke aku. Iya, aku juga kaget dapat laporan yang dia malah masukin sendiri. Sampai yang bikin mencengangkan adalah rumah orang tua aku sendiri. Itu sih parah, maksudnya itu kayak wow gitu. Foto ini Aku masih belum tahu karena jujur aku sendiri kan nggak terbesit itu sama sekali gitu, nggak nyangka aja. untuk rumah? Enggak, itu uang pribadi aku yang aku memang kasih ke orang tua gitu. Tapi dia bilangnya karena itu beli pada saat kita menikah, jadi maksudnya belum gini. Jadi aku aneh. Ya maksudnya ternyata gini gitu ya di Indonesia, dan aku juga kan baru bercerai juga, amit-amit aku cukup terakhir inilah. Mudah-mudahan doain ya pemirsa. Aku nggak mau lagi lah ngadepin yang kayak gini, kayak buang-buang waktu dan produktivitas aku banget. Orang tua udah tahu kak tentang harta gono gini yang akhirnya rumah juga jadi Rumah orang tua aku belum tahu, karena yang aku tahu tuh semua yang aku beli gitu, kayak rumah yang sekarang masih ada cicilan juga nih sama salah satu bank gitu, dia masukin semua, kayak mobil yang aku beli kayak gitu-gitu semua dia masukin, dia list sendiri. Jadi ya antara campur aduk ini perasaan aku. Untungnya ada seseorang inilah yang nguatin, kalau enggak udah deh aku mungkin udah kayak ngerasa jadi orang yang suwe banget gitu kalau nggak didukung sama dia. boleh dong kak ya. Adalah pokoknya nanti aku takut aja yang ambil pelajaran dari teman-teman nih, udah dikenalin ke media, udah deket segala macam, tapi tiba-tiba nggak jadi. Itu jadi sesuatu yang nanti takut menyakitkan aku lagi gitu ya. Jadi bukannya aku belum yakin sama dia, tapi nanti ketikanya udah deket-deket sama hari baik, udah ngomongin hari baik ya, Tapi pembicaraan itu untuk jenjang pernikahan nggak ada kok. Yang sekarang. insya Allah. Kenal di mana sih kak? Lama juga berarti. Ini salah satu upaya aku juga sih. Aku nggak mau pacaran lama-lama lah, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mendingan
niat ibadah aja. Artinya dengan status kamu dia nggak keberatan ya? Mungkin dia juga ngeliat sosok aku, terus juga aku juga harus kenal dengan keluarganya juga kan, terus dia juga harus, pokoknya dia harus nerima aku apa adanya, dan aku pun belajar tentang dia. Aku harus nerima semua masa lalunya dia. Ya udahlah, manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku aja nggak sempurna kok gitu. Nggak trauma Mbak dengan jangka waktu yang cukup dekat begitu, terus hadir seseorang yang baru nggak trauma? Sebenarnya kan aku udah diceraiinnya itu di bulan September 2019. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah hampir 1 tahun ya, udah hampir 1 tahun kurang sebulan. Ya itu tadi, karena niat aku pengen berumah tangga, pengen punya anak. Lillahi ta'ala, biarkan Allah yang nyariin jodoh yang terbaik buat aku. Sekarang nggak jadi jaminan ya, deket lama, kenal lama, nggak jadi jaminan dia yang terbaik buat kita. Jadi kayak, ya mungkin sekarang juga yang lagi rame kan, Dinda House sama suaminya gitu kan, mereka kenalnya begitu singkat tapi dengan keyakinan minta sama Allah. Padahal masing-masing masih pada belum tahu nih ya gimana mungkin backgroundnya, sifat aslinya dan segala macam, tapi mereka niatnya ibadah gitu. Itu juga mungkin salah satu yang memotivasi aku. Ya buat apa, sama aja nih menurut pengalaman aku ya, kita yang kenal lama aja tidak bisa menjamin bahwa dia akan jadi yang terbaik untuk kita. Itu aja. Kalau aku kan di dunia entertain seperti ini pasti akan banyak sosialisasi dengan orang, apalagi aku ingin belajar tentang dunia baru, bisnis di bisnis gitu. Dan orang ini banyak ngasih hal yang positif buat aku. Jujur, ini dia merubah mindset aku banget, bahwa perempuan itu nggak selamanya harus jadi seseorang yang mengharap